Halo semuanya, kembali lagi bersama MSC di Tutor Sebaya. Kali ini Tutor Sebaya membahas geometri dasar, penalaran dalam geometri, dan garis sejajar dan bidang. Jadi harapannya setelah teman-teman menonton Tutor Sebaya ini, jadi lebih paham mengenai materi geometri dasar, khususnya penalaran dalam geometri dan garis sejajar dan bidang. Oke, lanjut kita ke penalaran geometri. Sebenarnya sebelum membahas penalaran geometri, kita tanya dulu, penalaran itu apa sih? Nah, ini. Penalaran itu merupakan sebuah proses berpikir untuk penarikan kesimpulan dari suatu informasi. Penalaran itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penalaran induksi dan penalaran deduksi. Yang pertama, penalaran induksi. Penalaran induksi itu yakni proses meyakini berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan kasus-kasus khusus menuju hal yang bersifat umum. Gitu ya. Induksi itu dari khusus, kasus-kasus khusus ke hal-hal yang umum. Contohnya itu seperti ini. Nah, di sini merupakan contoh ya, contoh bahwa penalaran induksi dapat digunakan dalam geometri. Yang contoh pertama yaitu, potonglah 3 model bentuk segitiga yang berbeda dari selembar kertas. Nah, ini berbeda ya. Pojok dari setiap segitiga yang dipotong akan dipasangkan bersama seperti gambar di bawah ini. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa untuk setiap segitiga sembarang, jika semua sudut-sudutnya kita gabungkan, itu akan menghasilkan sudut 180 derajat. Nah, yang di sini merupakan proses penalaran induksi yang prosesnya itu seperti ini. Yang pertama itu, kamu mengamati sebuah benda yang benar untuk setiap kasus yang kamu cek. Langkah keduanya yaitu, karena ada benda tersebut benar untuk semua kasus yang kamu cek, maka kamu simpulkan bahwa benda tersebut benar untuk semua kasus yang lain, dan juga menyatakan suatu pernyataan yang bersifat umum. Maksudnya yang langkah pertama ini, kamu amati dulu benda tersebut. Setiap kasusnya itu semuanya itu diamati. Misalnya bilangan bulat, bilangan ganjil yang jika ditambah dengan bilangan ganjil akan menjadi bilangan genap. Apakah iya? Ya, kamu cek satu-satu semua bilangan ganjil untuk semuanya. Apakah benar? Jika itu tidak ada negasi atau tidak ada pengingkaran di situ, maka langkah kedua yaitu kamu simpulkan apakah itu benar atau tidak. Seperti itu. Oke, lanjut ke penalaran deduktif. Ya, ini kebalikan dari penalaran induktif tadi ya. Kalau yang penalaran induktif itu menerapkan dari yang khusus ke umum, tapi ini yang dari umum ke khusus ya. Jadi penalaran deduktif itu dari metode berpikir dari yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau yang pertama itu dari yang induktif tadi, dari yang bersifat khusus ke umum, tapi yang ini kebalikannya, dari yang umum dulu baru ke khusus. Itu. Nah, langkah-langkah dalam penalaran deduktif itu ada 3 ya. Yang pertama itu memulai dengan memberi kondisi sementara ya, atau disebut dengan hipotesis. Yang kedua itu gunakan logika dan definisi, postulat atau teorema sebelumnya untuk membutuhkan rentetan pernyataan atau langkah-langkah di mana yang pasti sesuai untuk hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menyatakan hasil atau kesimpulannya dari langkah-langkah yang di atas. Oh iya, untuk penalaran deduktif itu contohnya apa? Contohnya dalam pembuktian teorema ya. Kan dari pembuktian teorema itu kita ambil suatu
dan memberi kondisi hipotesis tersebut. Kemudian gunakan itu teorema atau untuk gunakan logika, definisi atau teorema sebelumnya untuk membuktikan pernyataan tersebut. Terakhir itu menyatakan kesimpulan pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi seperti itu. Selanjutnya tentang tipe pernyataan jika maka. Definisinya yaitu pernyataan jika maka adalah sebuah pernyataan dengan bentuk jika P maka Q, di mana P dan Q adalah pernyataan sederhana. P disebut hipotesis, Q disebut kesimpulan. Simbol P implikasi Q, ya, dibaca P implikasi Q. Contohnya yaitu apa? Contohnya yaitu diberikan hipotesis dan kesimpulan. Tulis pernyataan jika makanya. Hipotesis P, bangun datar ABCD adalah sebuah persegi. Kesimpulannya, ABCD memiliki 4 sisi yang kongruen. Artinya, jika ABCD adalah sebuah persegi, maka ABCD memiliki 4 sisi kongruen. Nah, ini merupakan penyelesaiannya ya. Oke, langsung ke sebuah pernyataan jika maka. Ini sebuah pernyataan itu langsung ke kesimpulannya ya. Kesimpulan yang dari materi di atas yaitu sebuah pernyataan jika maka bernilai benar ketika hipotesis bernilai benar. Kesimpulan juga benar atau dikatakan sebaliknya. Sebuah pernyataan jika maka bernilai salah hanya ketika hipotesisnya bernilai benar dan kesimpulannya bernilai salah. Converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, ini dari implikasi P dan Q. P implikasi Q dapat dibentuk 3 implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar. Converse-nya yaitu Q menjadi P. Converse itu maksudnya dibalik nilainya gitu. Maksudnya dari P jadi Q jadi P. Jadi implikasinya yaitu menjadi Q implikasi P. Sedangkan inverse-nya itu dinegasikan. Negasi itu apa sih? Pasti udah tahu ya pas waktu di mata kuliah dasar-dasar matematika. Negasi itu kayak semacam lawannya. Jadi nonnya gitu. Misalnya ini ada P, ini non P. Maksudnya ini non P-nya gitu. Inverse-nya yaitu non P implikasi non Q. Tetap, ya kan? Tempatnya tetap, cuma beda ininya, beda Q-nya, Q dan P-nya. Maksudnya ini non-nya yang bukan P dan bukan Q. Nah, kontraposisinya yaitu kalau yang kontraposisi itu gabungan antara keduanya ini. Diinverskan, setelah itu dikonverskan. Itu namanya kontraposisi. Ini mungkin sudah pernah dipelajari ya pada saat mata kuliah dasar-dasar matematika, kalau enggak pengantar dasar matematika kalau nggak salah ya. Ini udah dipelajari di situ. Untuk lebih dalamnya bisa teman-teman lihat di materi tersebut. Selanjutnya yaitu materinya mengenai tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diawali dengan menentukan himpunan pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang saling berelasi atau telah diketahui kebenarannya. Kemudian dapat diturunkan sesuatu pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk. Himpunan pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk disebut premis, sedangkan pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang diturunkan dari premis disebut simpulan atau konklusi. Jadi yang dinyatakan dengan simpulan itu yaitu pernyataan majemuk yang diturunkan dari premis. Premis itu apa sih? Premis itu masalah awal gitu. Masalah awalnya itu, pernyataan awalnya itu yang dinamakan premis. Itu first, inverse, dan kontraposisi. Nah, ini dari implikasi P dan Q. P implikasi Q dapat dibentuk 3 implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar. Converse-nya yaitu Q menjadi P. Converse itu maksudnya dibalik nilainya gitu. Maksudnya dari P jadi Q jadi P. Jadi implikasinya yaitu menjadi Q implikasi P. Sedangkan inverse-nya itu dinegasikan. Negasi itu apa sih? Pasti udah tahu ya pas waktu di
mata kuliah dasar-dasar matematika, negasi itu kayak semacam lawannya, jadi nonnya gitu. Misalnya ini ada P, ini non P, maksudnya ini non P nya gitu. Inversenya yaitu non P implikasi non Q, tetap ya kan, tempatnya tetap, cuma beda beda ininya, beda Q nya, Q dan P nya, maksudnya ini nonnya yang bukan P dan bukan Q. Nah, kontraposisinya yaitu, kalau yang kontraposisi itu gabungan antara keduanya ini, diinverskan setelah itu dikonverskan, itu namanya kontraposisi. Ini mungkin sudah pernah dipelajari ya pada saat mata kuliah dasar-dasar matematika, kalau enggak pengantar dasar matematika kalau nggak salah ya. Ini udah dipelajari di situ. Untuk lebih dalamnya bisa teman-teman lihat di materi tersebut. Selanjutnya yaitu materinya mengenai tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diawali dengan menentukan himpunan pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang saling berelasi atau telah diketahui kebenarannya. Kemudian dapat diturunkan sesuatu pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk. Himpunan pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk disebut premis, sedangkan pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang diturunkan dari premis disebut simpulan atau konklusi. Jadi yang dinyatakan dengan simpulan itu yaitu pernyataan majemuk yang diturunkan dari premis-premis. Premis itu apa sih? Premis itu masalah awal gitu. Masalah awalnya itu, pernyataan awalnya itu yang dinamakan premis. Itu. Ke penarikan kesimpulan. Ada 3 pola penarikan kesimpulan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan slingolisme. Nah, ini modus ponens itu gimana sih? Bentuk modus ponens itu seperti ini. Seperti premis 1 yaitu jika P maka Q benar, dan premis 2-nya jika P benar. Nah, di sini kalau sebelumnya di dasar-dasar matematika sebelumnya udah diajari ya. Jika P benar, maka konklusinya ini akan itu Q otomatis benar. Itu. Untuk selanjutnya yaitu modus tollens. Modus tollens yaitu premis 1 jika P maka Q benar, dan premis 2-nya yang masalah keduanya itu dan juga jika Q benar, maka konklusinya yaitu P benar. Karena kalau udah Q ini benar, otomatis yang ini nggak perlu dicari lagi, nggak perlu dibuktikan kebenarannya, udah pasti benar gitu. Yang selanjutnya itu slingolisme. Premis 1 yaitu jika P maka Q benar, premis keduanya jika Q maka R benar, konklusinya yaitu jika P maka Q bernilai benar juga gitu. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dasar-dasar matematika ya, atau pengantar dasar matematika. Situ ada dijelaskan lebih lanjut mengenai ini. Oke, selanjutnya itu postulat geometri. Postulat itu pernyataan yang diterima tanpa ada menyamakan postulat dengan aksioma sehingga mereka dapat dipertukarkan. Biasanya orang-orang menyebut postulat itu dengan aksioma. Dengan aksioma mereka dapat ditukarkan. Jadi itu sama maksudnya. Postulat sama aksioma itu sama, dapat diterima tanpa ada yang menyamakan postulat. Itu ini dapat diterima apa adanya langsung tanpa perlu dibuktikan seperti itu. Di sini kita jelaskan mengenai postulat pengukuran.
postulat pengukuran yaitu yang pertama rule postulat atau biasa dengan postulat penggaris. Untuk setiap bunyinya yaitu untuk setiap pasang titik yang menghubungkan sebuah bilangan positif yang unik disebut dengan jarak di antara titik-titik itu. Titik-titik yang ada pada sebuah garis dapat dipasangkan satu-satu dengan bilangan-bilangan real, sehingga jarak di antara dua titik adalah nilai mutlak dari selisih bilangan yang mereka gabungkan. Lanjut ke postulat busur derajat. Untuk dia berbunyi postulat busur derajat, untuk setiap sudut yang menghubungkan sebuah bilangan real antara 0 dan 180 disebut ukuran sudut M. Misal P menjadi sebuah titik yang berada pada tepi separuh bidang H. Maksudnya dimisalkan P menjadi sebuah titik yang berada pada tepi separuh bidang H. Tiap sinar garis pada separuh bidang atau tepi bidang itu dengan puncak P dapat dipasangkan satu-satu dengan bilangan real dari 0 sampai 180. Ini maksudnya 0 sampai 180 ya. Ini salah ketik. Sehingga ukuran sudut dibentuk oleh sepasang sinar garis yang tidak sejajar dengan ujung puncak P yang merupakan nilai mutlak dari selisih bilangan yang mereka gabungkan. Garis sejajar dan bidang. Definisi dasar dari garis dan sudut. Garis yang bersilangan atau skew lines adalah dua garis yang tidak berpotongan dan tidak terletak pada bidang yang sama. Sebuah garis dan bidang adalah sejajar jika tidak mempunyai titik persekutuan. Bidang yang sejajar adalah bidang yang tidak mempunyai titik persekutuan. Sebuah garis melintang atau transversal adalah garis yang memotong dua garis yang sebidang di dua titik yang berbeda. Sudut dalam berseberangan adalah dua sudut dalam dengan puncak yang berbeda di sisi yang berlawanan pada garis melintang. Sudut luar berseberangan adalah dua sudut luar dengan puncak yang berbeda di sisi yang berlawanan pada garis melintang. Sudut yang sehadap atau corresponding angles adalah sudut yang terletak pada sisi yang sama pada garis melintang. Salah satu sudutnya adalah sudut luar dan sudut yang lain adalah sudut dalam. Teorema garis sejajar. Teorema 1. Jika dua garis dipotong oleh garis melintang dan sepasang sudut sehadap yang kongruen, maka garis itu sejajar. Teorema 2. Jika dua garis yang dipotong oleh sebuah garis melintang dan sudut dalam berseberangannya sama besar atau kongruen, maka garis itu sejajar. Teorema 3. Jika dua garis yang dipotong oleh sebuah garis melintang dan sudut luarnya berseberangannya sama besar atau kongruen, maka garis itu sejajar. Teorema 4. Jika dua garis yang dipotong oleh sebuah garis melintang dan sudut dalam sepihaknya saling bersuplemen atau jumlah besar sudutnya 180 derajat, maka garis itu sejajar. Berikut gambar dari teorema garis sejajar untuk teorema 1, 2, 3, dan 4. Pembuktian teorema 1. Jika dua garis dipotong oleh garis melintang dan sepasang sudut sehadap yang kongruen, maka garis itu sejajar. Berikut gambar dari grafik teorema 1. Diketahui garis P, Q, dan R dengan sudut 1 kongruen sudut 2. Buktikan P sejajar Q. Pembuktian tidak langsung. Asumsikan P tidak sejajar Q. Kemudian anggap segitiga akan terbentuk dan menemukan sebuah kontradiksi. Pembuktian teorema 1. Tadi sudah dijelaskan akan menggunakan pembuktian tidak langsung dengan P tidak sejajar Q. Pernyataan kedua, maka garis P dan Q berpotongan pada satu titik, misal tulis titik itu C. Maka segitiga ABC terbentuk akibat alasan ke-1. Pernyataan ketiga, sudut 2 adalah sudut luar dari segitiga ABC. Alasan sudut luar.
Pernyataan keempat, sudut 1 adalah sudut dalam yang jauh dari sudut 2. Definisi sudut dalam yang jauh. Pernyataan kelima, besar sudut 2 lebih dari besar sudut 1. Teori sudut luar. Besar sudut 1 sama dengan besar sudut 2. Alasan diketahui, dan ini kontradiksi dari pernyataan kelima yang mengatakan besar sudut 2 lebih dari besar sudut 1. Maka garis P sejajar dengan garis Q dengan alasan logika bukti tidak langsung. Perhatikan gambar berikut. Buat garis yang melalui titik P dan sejajar dengan garis L. Tampak terlihat bahwa hanya ada satu garis yang melalui titik P dan sejajar dengan L. Kondisi seperti inilah yang diasumsikan sebagai postulat sejajar. Jika ada sebuah garis, misalkan garis L, dan sebuah titik, misalkan titik P, yang tidak terletak di garis L, maka hanya ada satu garis saja yang melalui titik P dan sejajar garis L. Ini disebut postulat sejajar. Teorema 5. Misalkan ada garis P, Q, dan R. Jika P sejajar Q dan Q sejajar R, maka P sejajar R. Pembuktian teorema 5. Diketahui garis P, Q, dan R di mana P sejajar Q dan Q sejajar R. Buktikan P sejajar R. Bisa dilihat ada tabel dan ilustrasi dengan pembuktian tidak langsung. Pernyataan pertama, asumsikan P tidak sejajar R. Alasan pembuktian tidak langsung. Maka ada sebuah titik perpotongan dari P dan R, misal diberi nama titik X. Alasan akibat pernyataan ke-1. Pernyataan ketiga, X dilewati dua garis. Akibat pernyataan kedua. P sejajar dengan Q. Alasan diketahui. Pernyataan kelima, Q sejajar dengan R. Alasan diketahui. Pernyataan ke-6, garis P dan R adalah dua garis melalui titik X dan sejajar garis Q. Ini kontradiksi dengan postulat garis sejajar yang tadi menyatakan bahwa hanya ada satu garis melalui satu titik, di sini titik X, dan sejajar garis Q. Jadi, P sejajar dengan R. Logika bukti tidak langsung. Teorema lain garis sejajar. Teorema 6. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut dalam perseberangannya akan kongruen. Teorema 7. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut luar berseberangannya akan kongruen. Teorema 8. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut yang sehadap akan kongruen. Teorema 9. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah dua sudut sepihaknya besarnya 180 derajat atau supplementary. Berikut gambar dari teorema-teorema tadi. Teorema 6. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut dalam perseberangannya akan kongruen. Pembuktian teorema 6. Diketahui garis P sejajar Q dan dipotong oleh garis R. Sudut 1 dan sudut 2 adalah sudut dalam perseberangan. Buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Penyelesaian. Asumsikan bahwa sudut 1 dan sudut 2 tidak kongruen. Ini berarti kita menggunakan pembuktian tidak langsung. Maka, temukan sebuah kontradiksi.
Pernyataan pertama, sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Alasan asumsi bukti tidak langsung. Pernyataan kedua, buat sebuah garis melalui A sehingga sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Sudut 1 dan sudut 3 adalah sudut dalam berseberangan akibat alasan ke-1. Pernyataan ketiga, Q sejajar S dengan A di S. Alasan, jika sudut dalam berseberangan kongruen, maka garis-garisnya sejajar. Pernyataan keempat, P sejajar dengan Q dengan A di P. Diketahui. Pernyataan kelima, ada dua garis melalui titik A dan sejajar garis Q. Ini kontradiksi dengan postulat garis sejajar yang tadi menyatakan bahwa hanya ada satu garis yang melalui satu titik, di sini titik A, dan sejajar garis Q. Pernyataan ke-6, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Logika dari bukti tidak langsung. Teorema 9, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah dua sudut sepihaknya 180 derajat atau suplementary. Pembuktian teoremanya, diketahui garis P sejajar Q dan dipotong oleh garis R. Sudut 1 dan sudut 4 adalah sudut sepihak. Buktikan besar dari sudut 1 ditambah besar dari sudut 4 sama dengan 180 derajat. Pernyataan 1, garis P sejajar garis Q dan dipotong oleh garis R. Alasan diketahui. Pernyataan kedua, sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Alasan teorema 6. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut dalam perseberangannya akan kongruen, dan tadi sudah kita buktikan. Pernyataan ketiga, sudut 3 dan sudut 4 adalah dua sudut saling berpelurus. Alasan, dua sudut yang memiliki satu titik pusat di A, maka sudut itu disebut saling berpelurus. Pernyataan keempat, besar sudut 3 ditambah besar sudut 4 sama dengan 180 derajat. Alasan akibat saling berpelurus. Pernyataan kelima, besar sudut 1 ditambah besar sudut 4 sama dengan 180 derajat. Akibat pernyataan kedua yang menyatakan sudut 3 kongruen dengan sudut 1. Maka dari pernyataan keempat bisa kita tuliskan juga pernyataan kelima seperti itu. Pernyataan keenam, besar sudut 1 tambah besar sudut 4 sama dengan 180 derajat terbukti. Sekian tutor sebaya dari MSC. Jangan lupa follow terus media sosial kita di Instagram, Facebook, dan YouTube. Terima kasih.